Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bawa hati kita, bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat baik, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Anugerah-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang hidup kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar pada saat ini kami bawa hati kami memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati Tuhan. Karena kami tahu Kau Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Engkau yang bertata di atas setiap hati kami. Engkau yang bertata atas keluarga kami. Engkau yang bertata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji, aman di bait-Mu. Satu yang kami ingini Tuhan, satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Ku
lebih luas dari apapun Tuhan. Cintamu lebih dalam dari apapun. Kau melupakan apa yang ada di belakang kami. Dan dengan tanganmu Tuhan, Kau menyambut kami. Karena kebesaran nama-Mu Tuhan. Karena kebesaran kasih-Mu. Dan jiwa kami menyadarinya saat ini Tuhan. Kami ada untuk menyembah Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan dengan iman, Yesusku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kaulah penghiburku, Kaulah pelindung kami, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama nyatakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, sebab kebesaran nama-Mu Tuhan. Nama-Mu bersuka
seperti Engkau Tuhan. Yang percaya dan berbangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita adalah orang-orang yang dipilih dan ditebus untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari jemaat GBI kita refreshing, orang-orang pilihan Tuhan nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Jangan mau bangkit Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, mari bersama-sama, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran. Sampai apa saudara-saudara? Bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Selamat sore buat Raja kita di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tidak tergoncangkan kerajaan-Mu Tuhan. Tidak tergoncangkan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu nama di atas segala nama. Yang berkuasa di bumi di langit. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi sumber sukacita kami. Engkau yang menjadi sumber damai sejahtera kami. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku. Kekuatanku, penolong
sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dan hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun masa sukar yang kami lewati, kami mau ambil keputusan kami. Kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap bersuka cita di dalam-Mu. Dan hati kami mau nyatakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah di dalam-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat GBI Tidar Blessing yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sebuah ibadah, walaupun ibadah kita tidak seperti biasa, tapi kita jumpa di dalam satu bentuk ibadah yang spesial. Tapi saya yakin Tuhan akan melawat kita pada pagi ini dengan lawatannya, dan sepanjang hari ini pun kita akan hidup terus dalam lawatan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, Engkau Tuhan yang bertakhta di atas segala-galanya. Engkau yang mempunyai segalanya, Engkau yang menetapkan segala masa. Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami hari ini. Walaupun kami tidak di gereja, tapi kami di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan berikan kami kekuatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami tetap berdoa, kami mohon hikmat dan pengurapan daripada-Mu untuk hamba-Mu yang menyampaikannya.
dan pengurapan yang sama turun di atas kami sekalian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan kekuatan untuk melakukannya pun tetap kami harap datang daripadamu. Sebab itu kiranya Tuhan akan menolong kami, dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah, kami sambut firman Tuhan pada hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan kita hari ini kita akan ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-10, saudara-saudara. Daniel pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ya, kitab Daniel pasal yang ke-10. Saudara-saudara silahkan menemukan ayat-ayat itu. Kita akan membacanya dari Daniel pasal 10 ayat 18 sampai ayat 19. Saya akan bacakan buat Anda sekalian yang bunyinya demikian. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat." Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Nabi Daniel adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang nabi namanya Daniel. Dan kalau kita lihat zaman Daniel itu sepertinya ya tidaklah terlalu beda dengan keadaan kita sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Waktu Daniel menuliskan surat ini, pengalamannya Daniel ada dalam sebuah kesusahan besar yang melanda bukan hanya dirinya, tapi melanda seluruh bangsanya. Ya, negaranya yang telah hancur, ya, kota Yerusalem yang dibangga-banggakannya sudah tidak ada lagi karena dihancurkannya, tinggal puing-puing belaka. Lalu Daniel bersama-sama dengan semua orang Yahudi yang ada pada waktu itu, mereka sedang ada dalam pembuangan di Babilonia. Bapak Ibu saudara, di tengah-tengah sebuah kesusahan besar, di tengah-tengah sebuah masalah yang besar yang menimpa mereka, Daniel berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihatnya, Daniel lagi berdoa pada pasal yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa Daniel sedang berdoa. Kalau Bapak Ibu saudara lihat, Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Ya, jadi sebenarnya yang kita baca pada hari ini adalah sebuah renungan. Renungan ini datang dari Tuhan, ya, renungan ini datang dari Tuhan, sebuah jawaban yang diberikan kepada Daniel sewaktu Daniel masuk di dalam sebuah doa. Ya, baik doa untuk dirinya tentang pengampunan dosanya dan doa syafaat untuk bangsanya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, Daniel sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan mengutus Gabriel, seorang malaikat, dia menyampaikan sebuah jawaban. Ya, sebelum kita lihat ayat tadi itu, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah jawaban yang mula-mula diberikan kepada Daniel. Gabriel berkata, ya, Gabriel berkata ayat 24 dari pasal 9, ya, pertama kali berkata, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Saya bisa sampaikan kepada saudara, walaupun kita tidak membaca isi doanya Daniel, tapi dari jawaban yang dikirim oleh Tuhan lewat seorang malaikat yang namanya Gabriel, kita tahu kira-kira apa yang didoakan oleh Daniel. Yang pertama kita lihat ayat itu 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu Israel dan atas Yerusalem kota kudusmu. Kita berbicara 490 masa. 70 kali 7 masa.
Masa di situ dipakai kata dalam bahasa Ibrani pakai kata sabuim. Sabuim artinya minggu. Ya, mungkin saudara sudah tahu bahwa masa terjemahan dari kata sabuim. Sabuim artinya minggu, sedangkan hari diterjemahkan kata yamim. Makanya Alkitab kita terjemahan yang lama disebut dengan judul 70 kali 7 minggu. Sekarang dipakai 70 kali 7 masa. Kalau saudara Tuhan menjawab 490 minggu Daniel telah ditetapkan atas bangsamu, atau kalau kita hitung 490 minggu itu sama dengan 9 tahun lebih, hampir 10 tahun, ya, sudah ditetapkan atas bangsamu. Saya bisa ambil kesimpulan pasti Daniel berdoa yang pertama tentang kapan Tuhan selesainya persoalan ini. Sampai kapan persoalan ini akan terjadi? Dan saya pikir saudara hari-hari juga semua orang bertanya yang demikian. Ya, di tengah-tengah masa pandemik, adanya COVID-19, adanya corona yang sedang melanda di seluruh dunia, orang sudah tidak lagi berbicara tentang apakah yang harus dilakukannya. Yang ditanyakan justru berkata, sampai kapan hal ini akan terjadi? Kita sudah mulai betah kan pakai masker. Di tengah-tengah semuanya kegiatan kita mulai terbiasa pakai masker. Kita sudah mulai pandai untuk mencuci tangan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kita merasa semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya, persoalannya seringkali kalau kita disuruh lagi pakai masker, persoalannya satu, sampai kapan? Ini sampai kapan? Ini sampai kapan? Mungkin Daniel juga berdoa, sampai kapan Tuhan penderitaan ini akan terjadi? Tuhan berkata, 9 tahun lebih telah ditetapkan bagimu untuk bangsa ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketetapan Tuhanlah yang membuat semuanya bisa ada. Dan hari ini saya berkata, kalau toh ada COVID-19 masuk di daerah kita, ini bukan semata-mata Tuhan tidak peduli dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kita pasti seizin Dia dan ditetapkan oleh Tuhan. Ya, dan kalau Tuhan yang menetapkannya, apakah bisa diubah, Pak Stefanus? Semua ketetapan Tuhan itu bisa diubah, bisa juga tidak diubah. Siapakah yang bisa mengubahnya? Dan siapa yang menetapkan tidak diubah? Ya Tuhan sendiri yang memberikan sebuah ketetapan. Alkitab pernah berkata, sebuah ketetapan yang Tuhan tetapkan untuk Niniwe. Niniwe harus dihancurkan. Tetapi ketetapan Tuhan itu berubah. Niniwe tidak jadi dihancurkan. Kenapa? Ada sebuah rencana indah di kota Niniwe. Bukan kematian orang fasik yang Tuhan inginkan, tapi pertobatan mereka. Setelah mereka bertobat, ya sudah, Niniwe tidak jadi dihancurkan. Ketetapan Tuhan berubah. Tapi satu kali ada ketetapan, Sodom dan Gomora harus dibinasakan. Lalu muncullah seorang pendoa syafaat yang namanya Abraham. Bukan doanya Abraham yang tidak sanggup mengubah sebuah ketetapan Tuhan, tapi apa yang direncanakan Tuhan, apa yang ditetapkan oleh Tuhan tidak memenuhi sebuah target pertobatan. Sehingga walaupun Abraham berdoa, bertawar-tawaran dengan Tuhan, toh ketetapan itu tetap terjadi dan Sodom Gomora dibinasakan. Saya ajak jemaat Tidar Blessing pada hari ini, kita berhenti untuk bertanya, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapanpun itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan yang menentukannya. Ya, kita dengar berita baik bahwa mungkin pada tahun depan sudah ada vaksin yang akan disuntikkan kepada masing-masing kita di Indonesia. Tapi tentunya itu pun bukan sebuah kepastian. Bisakah disuntikannya? Kita melihat nanti. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah bukan waktunya kita tanya lagi sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Tapi pertanyaan adalah, apakah yang harus kami lakukan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini? Kita melihatnya, dalam satu hal yang ditetapkan Tuhan pasti ada sebuah tujuan. Apakah tujuannya ada penderitaan bagi Israel waktu itu? Tujuannya adalah satu, dikatakan di sana, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, dan untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi atau nubuatan-nubuatan, serta untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, satu kali nanti kita akan belajar tentang itu.
Di balik semua kesulitan, di balik semua hal yang terjadi, pasti terselip sebuah tujuan yang Tuhan sendirilah yang merumuskannya, saudara-saudara. Ya, jadi saya dan saudara diminta hari ini sudah jangan cemas tentang waktu. Waktu tetap ditentukan Tuhan. Dalam masa new normal, ke normal yang baru, memang kita melihat sesuatu yang dulu tidak normal, sekarang jadi normal. Ya, kenapa? Kita tidak tahu mana yang normal, yang dulu yang normal apa yang sekarang yang normal, kita tidak ngerti. Ya, itu sebuah satu cerita orang bertamu, ya, dikasih suguhan, apa ya, disuguhi itu namanya diberikan sesuatu ramah tamah gitu ya. Ada seorang bertamu di satu desa dikasih buah nangka, tapi di sebelahnya ada parutan kelapa. Lalu pemuda itu berkata, ini bagaimana cara memakannya? Ada buah nangka, ada parutan kelapa. Tidak tahu bagaimana caranya, tapi yang dia tahu ini ada sesuatu yang baru. Dia kerau itu nangka dengan parutan kelapa, lalu dia makan. Sementara yang punya rumah dia duduk di situ, dia bertanya, "Ibu, baru sekarang ini loh saya makan buah nangka dengan parutan kelapa. Kan sesuatu yang baru." Yang punya rumah berkata, "Saya juga baru tahu sekarang loh ada orang makan buah nangka dan parutan kelapa." Wah, dia tambah bingung. Nah, bagaimana bisa ini? Nah, kenapa ibu menyuguhkan kepada saya ada parutan kelapa dan buah nangka? Maksudnya ibu itu, dia berkata, maksudnya begini. Kalau habis makan buah nangka, tangannya itu kan pliket, kena getahnya nangka. Dicucilah pakai parutan kelapa. Ini sesuatu kenormalan yang baru, ya. Jadi mungkin kita ini bingung hari-hari ini, mana yang normal, mana dulu normal, apa sekarang normal. Dan saya pikir saudara-saudara, kita tidak perlu tanya itu lagi dah. Tuhan menetapkannya, di balik ketetapan pasti ada sebuah tujuan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, berikut. Apakah yang harus kita mengerti sekarang di tengah-tengah pandemi? Saya kembali kepada pasal yang ke-18 tentang yang kita renungkan. Pasal 10 ayat 18 berkata, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh, menjamah aku dan memberikan aku kekuatan. Ada dua hal penafsiran. Yang pertama, yang seperti manusia adalah penghulu malaikat yang berikutnya, ya tadi namanya Gabriel, sekarang adalah Mikael. Tapi ada penafsiran juga yang menyentuh Daniel adalah pribadi Tuhan sendiri dalam bentuk manusia, yang biasanya dalam teologi disebut dengan teofania. Dan bagaimana ada sentuhan itu, saya ambil kedua-duanya. Kalau toh itu dari Mikael, penghulu malaikat, pasti Tuhan yang menyuruhnya. Kalau Tuhan sendiri datang lewat penampakannya sebagai manusia, Yesus Kristus pribadinya, itu juga pribadi Tuhan yang menyentuhnya. Yang penting adalah di tengah-tengah kesulitan pandemik ini, saya dan saudara harus punya pengalaman seperti Daniel. Kita punya pengalaman baru, yaitu dapat sentuhan dan dapat jamahan dari Tuhan. Saya ingat tahun-tahun 70-an sekian, hampir 80-an, di Malang ada sebuah KKR. Yang saya tahu pada waktu itu ada seorang penyanyi rohani yang cukup terkenal pada zamannya. Itu seorang penyanyi yang hebat yang namanya Frans Daromes. Dia menyanyi dengan satu nyanyian yang judulnya Dia Jamah Segenap Hidupku. Dan waktu dia menyanyi, saudara, di tengah-tengah KKR itu ada orang disembuhkan, ada orang lumpuh dapat berjalan tanpa ada penumpangan tangan. Mereka merasakan ada jamahan Tuhan. Dan ada nyanyian Pentekostal lama yang berkata, jamahan Tuhan terjadi di tempat ini. Waktu ku hampiri kau, kau hampiriku, jamahan Tuhan terjadi di tempat ini. Saya katakan kepada saudara hari ini, kita mesti sampai kepada pengalaman pribadi dalam doa-doa kita. Tidak lagi mengenal Tuhan hanya lewat pemberitaan firman seperti hari ini. Tidak lagi mengenal firman Tuhan atau kebenaran firman hanya dari kata orang. Seperti Ayub juga pernah berkata, dulu dari kata orang.
Tapi hari ini saya ajak Bapak Ibu semua, kita akan cari hadirat Tuhan sampai kita merasakan ada pribadi yang menjamah saya dan menjamah saudara. Ya, mungkin ini satu kenormalan yang baru. Ya, beberapa waktu lalu kalau kita melayani, hamba-hamba Tuhan melayani, selalu mengundang jemaat maju ke depan, ada altar call untuk dijamah, untuk ditumpangi tangan, untuk dipeluk mungkin ya, ibu-ibu gembala memeluk para anggota-anggotanya untuk didoakannya. Sekarang kita tidak bisa lagi melakukan itu. Apakah ini sesuatu yang buruk? Saya berkata bukan, ini sesuatu yang membawa saya dan saudara tidak lagi berharap jamahan pendeta, jamahan ibu gembala, jamahan penginjil. Tapi hari ini waktunya saya dan Anda, walaupun di rumah masing-masing, ada jamahan Tuhan yang terjadi untuk kita. Dan di dalam zaman itu pasti ada kekuatan. Berikut, setelah dijamah, lalu malaikat itu berkata, yang rupanya seperti manusia, berkata kepada Daniel ayat 19, dan berkata, "Hei engkau yang dikasihi." Yang kedua, janganlah takut. Yang ketiga, sejahteralah engkau. Yang keempat, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Daniel berkata, sementara ia berbicara dengan aku, maka aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, karena aku sudah mendapatkan kekuatan. Saudara, Anda tidak perlu lagi tanya sampai kapan pandemi ini akan terjadi, kapan akan berakhir. Kita akan merasakan ada pandemi, tidak ada pandemi, kita akan sama. Ya, kita akan kuat. Kenapa? Ada jamahan Tuhan yang pertama. Yang kemudian setelah Tuhan menjamah dengan kuasanya, dia berfirman, ya dia berkata, "Hai engkau yang dikasihi." Saudara mesti yakin dalam keadaan yang begini ini Tuhan mengasihi saudara. Saya harus meyakinkan diri bahwa dalam keadaan seperti ini saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dasari dulu itu. Kalau Anda orang yang dikasihi Tuhan, saya dikasihi Tuhan, kita tidak pernah khawatir tentang masa pandemi. Mau setahun ya boleh, mau 2 tahun ya silahkan, mau 4 tahun juga tidak apa-apa, mau 70 kali 7 masa alias 9 tahun lebih ya juga tidak apa-apa, mau 490 tahun sampai kita pulang ke surga juga tidak apa-apa. Kenapa? Tidak ada pengaruh buat saya dan saudara. Kita orang yang hidup dalam kasih sayang Tuhan. Pasti Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Kenapa? Engkau orang yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita sulit mengerti bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sampai-sampai Paulus pernah berdoa. Pada waktu dia di penjara, dia berdoa untuk jemaat di Efesus. Dia berkata, aku berdoa kepada Bapa dengan sujud supaya engkau dapat mengerti, dapat memahami, dapat mengenal kasih Kristus yang betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Hari ini saya berdoa juga, saya dan saudara akan mengerti kasih Tuhan. Saudara jangan benturkan kasih itu dengan keadaan. Seringkali kita membenturkan kasih Tuhan itu dengan keadaan. Kalau dengar firman berkata engkau dikasihi Tuhan, kita benturkan. Kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa aku mengalami begini? Ya, kalau Tuhan cinta aku, kenapa aku harus begini? Tapi hari ini berkata, apapun keadaan kita, saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan lebih besar dari corona, lebih besar dari COVID-19, lebih besar dari masalah kita. Jangan hidup terus dalam ketakutan. Firman Tuhan yang kedua berkata, jangan takut. Pasti jemaat di Dar Blessing belum lupa kan tentang khotbah Natal yang saya sampaikan kepada Anda. Malaikat itu berkata, jangan takut, bu yao jiba. Kenapa? Katakan di sana jangan takut, ya. Di mana Tuhan dipermuliakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Jadi yang kedua, jangan takut. Asalkan kita dapat hidup berkenan,
Asalkan kita dapat memuliakan Tuhan, tidak perlu kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Pasti Tuhan pelihara kita. Yang ketiga, saudara-saudara, setelah itu malaikat berkata, janganlah takut. Yang kedua, yang ketiga, perhatikan, sejahteralah engkau. Saya berpikir bagaimana kita bisa sejahtera dalam keadaan yang seperti ini, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mau pikir kesejahteraan kita ini hilang karena kita menunggu sampai kapan hal ini terjadi. Saudara-saudara, yang dulu makan dari hasil bekerja sehari untuk sehari, sekarang kita mulai mikir sampai kapan. Yang hidup karena tabungan pada hari-hari ini, tabungan sudah mulai menipis. Anda pun akan berkata, kalau sudah begini sampai kapan? Saya yang gak bisa melayani kemana-mana, harus tinggal di rumah, saya juga berkata, terus ini sampai kapan? Dan kata sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan membuat saya menjadi tidak sejahtera. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, engkau orang yang dikasihi Tuhan, jangan takut, sejahteralah engkau. Bagaimana kita supaya sejahtera, Bapak Ibu Saudara? Daud pernah punya pengalaman hebat. Ya, dalam 1 Tawarikh, coba saya akan baca sebentar buat kita semua. 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Ini pengalamannya Daud. Waktu dia ada di kota namanya Siklag, dia sedang ada dalam sebuah kesulitan besar, masalah besar, tapi Tuhan tetap punya rencana supaya Daud menjadi orang yang sejahtera. 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Perhatikan, sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Saudara-saudara, di tengah-tengah masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh Daud waktu itu di Siklag, kota terbakar habis, anak-anak dan istri tertawan, harta benda tidak ada lagi. 600 orang yang dulunya CS kepada dia mendukung, mereka mulai akan melempari Daud dengan batu. Dan saya pikir masalah demi masalah akan timbul. Yang paling berat buat Daud adalah keluarga sedang ditawan oleh musuh. Orang yang dulu pendukung sekarang menjadi pecundang di hadapannya dan berkata, ayo kita lempari dia dengan batu. Di mana tempatnya sejahtera itu? Apakah yang akan dipakai Daud untuk menjadi sejahtera? Dasarnya sejahtera. Tapi Alkitab berkata, roh menguasai Amasai. Berarti yang berkata-kata Amasai, tapi perkataannya bukan berasal dari Amasai, tapi berasal dari Tuhan. Roh yang berbicara. Bicara apa katanya? Sejahtera. Ya, sejahtera bagimu Daud, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Saya tetap yakin tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Asal kita hidup berkenan, asal kita menyenangkan hati Tuhan, asal kita memuliakan Tuhan, sejahtera itu ditetapkan Tuhan buat kita, karena penolong kita adalah Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, jadilah kuat. Ya, Daniel pasal 10 ayat 19, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Dan Daniel mendapatkan kekuatan serta berkata, sekarang lanjutkanlah firman-Mu bagiku, karena aku sudah dapat kekuatan. Bapak Ibu, mungkin saya dan saudara sudah mulai menjadi tidak kuat. Kenapa? Karena terlalu panjangnya pandemi ini. Bahkan mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini membuat Anda juga menjadi lebih tidak kuat. Mungkin. Kenapa? Ada berita, jangan pikir sampai kapan, sampai kapan. Kalau sampai benar-benar terjadi 9 tahun lebih, bagaimana keadaan kita? Saya ingatkan Anda bukan sembarang orang. Anda adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan.
Tuhan yang menjamin jangan takut asal engkau berkenan. Berikut sejahteralah karena Tuhanlah penolongmu. Dan yang keempat, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sebagai ayat penutup kita akan membacanya dalam 2 Timotius pasal 2. Paulus berkata kepada anak rohaninya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan. 2 Timotius pasal yang kedua. Kalau saudara lihat di sana, judulnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Paulus memberikan dasar ayat 1 dari pasal 2. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat, bukan dalam kekuatan kita sendiri. Jadilah kuat, bukan karena sandaranmu adalah sesuatu sandaran yang kuat, tapi sandaranmu adalah Tuhan. Dan yang membuat saya dan saudara kuat adalah kita kuat dalam kasih karunia Tuhan. Sebab itu jemaat, tetaplah berbahagia, karena saya ingatkan Anda ada 4 hal. 1, Anda adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Yang kedua, tidak usah takut asal engkau hidup berkenan. Yang ketiga, sejahteralah engkau karena Tuhan adalah penolongmu. Yang keempat, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi umat-Mu, bagi jemaat GBI Tidar Blessing yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau juga menjadi sumber kekuatan bagi kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Sekalipun kami di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan, sekalipun kami di tengah-tengah penderitaan yang tidak ada batas yang kami dapat ketahui, tapi yang kami tahu adalah kami adalah orang yang harus bertahan di dalam Tuhan, karena kami mengerti kami orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan menjamin kami asal kami hidup berkenan. Tuhan menjadi penolong kami yang membuat kami hidup dalam sejahtera. Dan Tuhan jadikan kami kuat. Itu pun bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kami kuat hanya karena ada kasih karunia anugerah Tuhan yang Engkau sediakan buat kami. Sebab itu kiranya pemberitaan firman-Mu hari ini menjadi sumber kekuatan bagi kami sekalian. Dan kami akan tetap setia kepadamu. Apapun menimpa kami tidak pernah mundur dari kasih karunia. Simpan kami dalam kasih karunia-Mu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami tetap percaya sekali kami diberkati, kami tetap diberkati karena Engkaulah sumber berkat bagi kami. Kekuatan, kesehatan turun atas kami semua. Dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu.
Terima kasih Bapa, Engkau Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allahnya Yakub, Allah itu juga yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan buat atas setiap kehidupan kami, khususnya kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan hari ini kami juga bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru Engkau berikan atas kehidupannya. Dan kami yang mendengarnya, kami diberkati oleh kebenaran firman ini. Biarlah kebenaran yang kami dengar, kami terima hari ini, boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami, anugerah yang sudah kami terima. Terima kasih, kami bersyukur. Dan hari ini kami boleh bersatu hati, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Dan kami bersehati, kami bersepakat, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya mata Tuhan tertuju atas negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati penduduknya satu persatu tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan juga berkati. Kami percaya COVID-19 akan segera selesai karena Tuhan menyembuhkan, karena Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa khususnya buat para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran Kabinet TNI Polri. Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Kami percaya Tuhan sudah memanggil mereka, memilih mereka. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi mereka, memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan yang baik. Karena dengan kesehatan yang baik mereka semua dapat melayani seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya membawa negeri kami Indonesia ini makin hari menjadi negeri yang adil dan makmur, menjadi negeri yang tentram, menjadi negeri yang penuh damai, sukacita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan hari ini kami juga berdoa khususnya untuk kota kami. Kota kami aman itu karena Tuhan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Dan kami mau berdoa buat kota kami ini Tuhan. Kami melepaskan shalom atas kota kami ini Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera atas kota kami. Sehingga tidak ada lagi unjuk rasa, tidak ada lagi hal-hal yang lain Tuhan. Yang mengganggu ketentraman penduduk kota Surabaya ini. Berkati wali kota Surabaya, berkati seluruhnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah kota kami menjadi kota yang tenang Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami boleh beribadah dengan damai, boleh beribadah dengan sukacita karena Tuhan menyertai kota kami ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan shalom atas gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada, berkati gembala, berkati pengurusnya, berkati jemaatnya, dimanapun mereka berada. Kami percaya tangan Tuhan menyertai setiap mereka. Karena janji Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan itu biarlah terjadi atas gereja kami, GBI Tidar Blessing ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati juga setiap kekasih-kasih Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer Tuhan, berkati mereka semua. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan yang buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk khususnya untuk anak-anak sekolah minggu youth, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kemurahan, kasih dan kemuliaan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.